Pengertiannya apa sih dok kesehatan jiwa itu? Ya, kalau yang sewu itu biasanya orang stigmanya tahu, wah kalau gangguan jiwa itu orang yang stres gila. Nah, itu kan kita berusaha menghindari itulah. Jadi kalau ada gangguan di kesehatan jiwa itu atau ada gangguan jiwa ya dok, pastinya akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang pastinya ya dok. Tidak bisa beraktivitas dengan baik, tidak bisa dengan normal gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat Kansa Kardina semuanya. Oke, selamat datang di live podcast Gawe Seneng RSUD Kardina. Ya, bersama saya dengan Dr. Sultan, host pada live podcast pada hari ini. Ya, pada podcast perdana kita kali ini nih, ini kita live streaming ya secara langsung nih melalui Instagram. Jadi monggo Kansa Kardina, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengajukan pertanyaan di live chat yang sudah tersedia. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai Hari Kesehatan Mental Sedunia nih, yang tepat jatuh pada hari ini, pada tanggal 10 Oktober. Tentunya kita sudah kedatangan tamu spesial, narasumber yang sangat tepat untuk tema kita pada hari ini. Telah hadir bersama kami Dr. Tri Setio Nugroho, spesialis kedokteran jiwa. Selamat pagi Dr. Tio. Oke, Dr. Sultan. Sehat ya dok. Oke, selamat pagi Kansa-kansa Kardina HK Live. Nah, dokter, ini hari ini nih dok, episode perdana podcast nih dok, launching nih dok ceritanya. Ini pas kita akan membahas mengenai Hari Kesehatan Mental Sedunia dok. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, sejarahnya gimana sih dok? Kenapa diadakan Hari Kesehatan Mental ini dok? Ya betul, ya Dr. Sultan dan Kansa Live HK Kardina. Jadi memang setiap tanggal 10 Oktober kita peringati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Itu ada sejarah di baliknya. Apa? Jadi kalau dari prevalensi, misalkan ternyata kasus gangguan jiwa berat skizofren itu 1% populasi di seluruh dunia. Belum bunuh diri itu ya. Jadi sekitar 40 detik ada satu kematian di seluruh dunia. Kemudian kasus bipolar 2-5% juga cukup tinggi. Artinya apa? Jadi memang krisis mental health atau gangguan jiwa ini betul-betul harus prioritas ya, artinya diperhatikan. Jadi setidaknya dibentuk suatu komunitas lah atau apa. Memang kalau kita lihat ada efek juga di Indonesia. Artinya begini, kita lihat ada suatu komunitas seperti misalnya KPSI, Komunitas Peduli Seluruh Indonesia, ada Bipolar Care Indonesia. Jadi artinya dengan dicanangkan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia itu ternyata membawa efek juga di negara kita. Jadi otomatis ya mudah-mudahan dengan terbentuknya komunitas ini untuk akses kesehatan mental juga harus diperhatikan. Kebetulan Dr. Sultan untuk tema tahun ini itu ternyata juga berpengaruh seperti jadi mental health is universal human right, artinya kesehatan mental itu hak asasi untuk setiap insan atau hak paling dasar di setiap penderita yang membutuhkan suatu pelayanan untuk kesehatan mental. Jadi kita atau siapapun yang kita perlukan untuk suatu pelayanan kesehatan mental harus terdapat akses ya. Artinya, jadi kalau seseorang membutuhkan suatu konseling atau perhatian atau pelayanan, kita harus siap. Kebetulan di Kardina sudah ada ya, baik secara STM dokter ataupun rawat-inapnya seperti itu. Ya. Oke. Jadi ini ada temanya itu bahwa kesehatan mental adalah hak untuk semua orang, begitu nggak? Hak asasi untuk semua orang, khususnya yang membutuhkan. Betul. Jadi harapannya masing-masing individu itu memiliki akses yang sama ya dok untuk pelayanan kesehatan jiwa, begitu nggak dok? Oke. Dokter, kemudian ini berarti sampai diperingati setiap tahunnya itu berarti kan merupakan hal yang penting ya dok, kesehatan jiwa itu. Oke. Menurut dokter seberapa penting dok kesehatan jiwa itu? Kalau pentingnya kesehatan jiwa mungkin gini. Ada suatu istilah ya, no health without mental health. Jadi tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Ya, jadi prioritas juga kita sehat secara fisik, tapi kalau tidak sehat secara mental untuk apa? Gitu. Sama dengan lirik ini, Dr. Sultan di Indonesia Raya, kan
bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi otomatis sebenarnya bukan badannya itu jiwanya dulu kan. Jadi Jiwanya itu sesuai dulu, dengan betul. dengan apa lagu Indonesia itu kita juga tahu. Jadi kita harus secara fisik sehat, mental juga sama. Ya. Jadi seseorang dikatakan sehat itu ya elektrik holistik, jadi keseluruhan baik fisik, mental ataupun secara spiritual seperti itu. Saya malah baru tahu nih teman-teman, ada mana tersiratnya ya Dok di balik lirik lagu Indonesia Raya itu ada mana tersiratnya teman-teman. Bangunlah apa? Jiwanya, bangunlah raganya, jiwanya dulu ternyata baru raganya. Betul. Oh iya, itu malah baru nggak nih Dok. Oke. Nah, ini kan kita udah berkali-kali ngomongin kesehatan jiwa, kesehatan mental gitu Dok. Sebenarnya pengertiannya apa sih Dok kesehatan jiwa itu? Iya, kalau yang saya itu biasanya orang stigmanya tahu, wah kalau gangguan jiwa itu orang yang stres, gila. Nah itu kan kita berusaha menghindari itulah. Jadi makna tadi ya, atau arti kesehatan mental atau jiwa. Itu kalau secara umum ya suatu kondisi di mana seorang individu mampu berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, kemudian itu menyadari. Jadi bisa mengatasi untuk stresor, tekanan, dia bisa adaptasi coping mekanisme yang baik, kemudian juga bisa bekerja secara produktif, kemudian juga mampu untuk bermanfaat di komunitasnya, artinya dia berguna untuk di lingkungan sekitar. Itu secara umum. Tapi beberapa literatur seperti di Rizkeda itu kita aja yang merasa bahagia senang juga dibilang sehat mental. Kemudian kita bisa mengatasi ujian atau stresor juga sehat mental. Kemudian kita misalkan bermanfaat untuk seperti ini, kita ini juga bilang sehat mental. Artinya kita juga bermanfaat lah untuk senang untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain seperti itu. Jadi kitanya sangat baik bersuatu, tapi yang penting kita mampu secara fisik, mental, spiritual, dan untuk berkontribusi secara produktif untuk lingkungan sekitar itu juga sehat mental. Karena lingkupnya luas juga ya Dok. Iya. Jadi tentunya kalau ada gangguan di kesehatan jiwa itu atau ada gangguan jiwa ya Dok, pastinya akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang pastinya ya Dok. Tidak bisa beraktivitas dengan baik, tidak bisa dengan normal begitu ya Dok. Nah kemudian nih Dok, tadi karena sudah definisinya kan luas ya Dok ya, berarti menyangkut emosional, spiritual, dan lain-lain. Nah, yang mana apabila ada gangguan di situ, pasti akan mempengaruhi kelangsungan hidup seseorang begitu nih Dok. Nah, menurut dokter jenis-jenis gangguan itu apa saja Dok? Untuk jenis gangguan jiwa? Gangguan jiwa betul. Ini terus juga gangguan jiwa sebenarnya luas. Dari psikiatri tidak melulu kita ngurusi kayak orang ODGJ berat atau yang di pinggir jalan itu tidak juga. Jadi mungkin untuk kanca-kanca Kadina juga biar sedikit untuk mengetahui ya. Jadi gangguan kejiwaan psikiatri itu sangat-sangat luas. Misalkan sebagai contoh yang pertama gangguan mental akibat kondisi medis umum. Gini terus misalkan orang kecelakaan, itu kan trauma kepala ya, cedera kepala. Otomatis dia ada penurunan kesadaran, bisa juga gangguan perilaku. Itu juga termasuk. Itu gangguan mental akibat kondisi medis umum. Ada juga yang sekarang lagi booming, gangguan mental akibat penyalahgunaan zat. Jadi kayak narkotik, narkoba segala macam. Itu kan pengaruh juga ada gangguan mental karena perilaku atau penyalahgunaan zat. Ada juga yang ini juga sama adiksi ya, seperti HP, shopping segala macam itu juga sama kan. Nah, tapi kalau kita lihat mungkin yang sering berada di masyarakat itu seperti ini. Ada gangguan secara umum dibagi dua, neurotik itu yang ringan seperti kita pernah ngalamin ya, gangguan tidur, cemas, was-was, bahkan ya jangan sampai depresi ya, itu yang ringan. Ada juga gangguan psikotik yang berat. Mungkin yang perlu saya tekankan kalau ringan ya kayak cemas atau psikosomatis itu kan gejalanya kita berdebar-debar, mungkin juga tidak tenang, kayak jantung sesek, lampu sesek. Jadi otomatis sekali lagi gangguan jiwa pasti berhubungan dengan gangguan fisik. Otomatis kalau kita muncul gangguan psikis, fisiknya juga muncul. Saling berkaitan gitu. Betul. Itu yang ringan. Atau mungkin juga kita merasa ketakutan nih, fobia. Ada orang nih ketemu yang orang banyak juga takut, di ruang gelap juga takut, itu fobia spesifik, itu juga termasuk gangguan jiwa tapi yang ringan. Kemudian yang orang-orang atau orang tahu adalah gangguan jiwa berat, ya seperti psikotik, skizofren, itu juga sangat besar populasinya di dunia, sekitar 1% lah. Ya itu khasnya kan ada gangguan perilaku, yang pasti kan gaduh gelisah, kemudian ada halusinasi, gangguan pikiran, dan ada delusi waham. Kebetulan juga Dr. kita di Kadina sudah membuka pelayanan rawat inap. Jadi tidak usah misalkan kanca Kadina di sini yang perlu membutuhkan, misalkan wah lihat nih kayak ada ODGJ atau orang yang merusak atau tidak
nyaman di lingkungannya, boleh dibawa ke Kadina, tidak perlu jauh-jauh ke mana, ke Semarang atau ke Magelang seperti itu. Jadi sekali lagi akses kesehatan mental itu juga sangat penting karena kita juga harus melayani untuk orang lain membutuhkan seperti itu. Ya. Oke, ya. Jadi lingkupnya luas banget ternyata ya dok. Betul. Biasanya tuh di masyarakat umum cuma taunya depresi, Iya. stres, Yang umum. pokoknya kadang juga gangguan roh halus begitu dok. Gitu juga kadang ada yang seperti itu. Saya pernah dok waktu saya jaga IGD dok. Sering dikit nih dok. Kalau jaga IGD itu ada pasien dibawa sama keluarganya dok. Sama diantar tangganya juga dok. Dia rame-rame itu kayak se-RT yang ke IGD semua. Itu atau dia si pasien tuh sering ngamuk gitu dok. Sampai membahayakan lingkungan. Lempar-lemparin barang ke orang gitu misalnya. Terus juga katanya keluarganya dia sering ngomong sendiri. Kayak dengar suara-suara apa. Kayak ngakunya ada yang nyuruh atau semacamnya. Dan ternyata keluhan-keluhan itu udah lama dok, udah hampir setahun lah, sekian bulan. Nggak tahunya ternyata dia itu dibawa dulu, dia dibawa dulu ke orang pintar dulu dok ternyata, ke orang pintar, terus udah sekian bulan merasa nggak ada perubahan, baru dibawa ke IGD gitu. Bilangnya ini dikasih bius aja dok, biar tidur, ntar mau dibawa pulang lagi, bilang begitu, karena menurut mereka itu karena gangguan jiwa gitu. Setelah saya telisik memang ada stresor waktu itu kalau nggak salah faktor ekonomi, habis di PHK atau semacamnya gitu dok. Memang di masyarakat itu memang ya begitu ya dok, stigmanya masih macam-macam gitu nih dok. Oke. Terus ini juga dok, saya juga beberapa kali ketemu pasien jiwa nih dok, pasien ODGJ di IGD itu tuh backgroundnya macam-macam dok. Ada yang dari faktor ekonomi, ada yang memang ekonominya nuwun sewu kurang mampu, ada juga yang ekonominya juga mampu berkecukupan. Dari faktor keluarga, ada yang dari keluarga yang broken home misalnya, orang tuanya cerai gitu ya dok. Tapi ada juga dari keluarga yang utuh. Ada juga yang umurnya juga macam-macam, mulai dari anak-anak sampai yang lansia juga ada. Konsepnya ya. Umurnya juga macam-macam. Terus berarti itu kan sedemikian beragam background-nya lah dok, latar belakangnya dok. Nah itu apakah ada faktor-faktor risiko tertentu dok? Mengapa ibaratnya kok hampir semua lingkup usia, hampir semua lingkup latar belakang kok bisa terkena gangguan jiwa gitu dok? Ada risikonya enggak dok? Ya itu dia Reslon. Memang yang berkembang di masyarakat adalah kalau orang kelainan nih gangguan perilaku, mungkin kurang iman, disantet lah seperti itu ya. Itu secara medis tidak seperti itu. Jadi beberapa faktor atau etiologi yang menyebabkan orang gangguan jiwa tuh kita ada istilah biopsikososial ya. Jadi satu biologi, artinya yaitu secara genetik. Jadi setiap penyakit atau apapun kondisi penyakit itu pasti genetik. Ya, ini artinya diturunkan dari keluarga. Jadi ada riwayat tidak, tapi ya mau nyunsewu, jiwa, penyakit, misalkan hipertensi, gula pasti ada ya. Tapi misalkan andai kata pun tidak ada, ya jangan dicari, berarti biasanya dari faktor yang lain seperti stresor segala macam. Jadi biologi itu ada genetiknya, kemudian ada ketidakseimbangan senyawa kimia otak. Kalau di kita istilahnya neurotransmitter. Mungkin contohnya begini, kalau orang cemas yang berperan adalah GABA ya, gamma aminobutyric acid. Kalau depresi serotonin, kemudian kalau gangguan psikotik atau tadi yang schizofren berarti itu di dopamin. Artinya mereka berpengaruh di neurotransmitter senyawa kimia otak. Jadi secara biologi memang seperti itu. Jadi jangan berpikir wah ini apalah santet atau ada suatu macam loro halus segala macam ya, bukan itu, karena secara biologinya juga terganggu baik itu lihat keluarga atau neurotransmitternya. Kemudian tadi psikologi ya, secara psikis. Jadi psikologi ini gini, tiap orang unik, tiap individu unik. Jadi kita punya namanya mekanisme pertahanan mental, ya defense mechanism. Sejauh mana kita bisa mengendalikan itu ya tergantung, karena ada dua, matur sampai matur, baik tidak baik. Ya itu sekali lagi khasnya kita, karakter kita pasti masing-masing berbeda. Jadi tergantung kita dominan mana, menggunakan yang matur pasti baik, yang imatur ya tidak baik, kita rentan ke gangguan jiwa. Nah itu tinggal dilatih saja nanti bagaimana seperti itu. Jadi secara psikis semua orang juga pasti beda-beda. Ada yang kuat nih tahan menghadapi stresor banyak, ada orang yang rentan sekali, yaitu tergantung psikisnya orang tersebut atau itu masing-masing. Kemudian terakhir dari sosial. Sosial itu berarti artinya support system di lingkungan keluarga, lingkungan mungkin kita tempat kerja atau lingkungan sekolah segala macam, itu juga penting. Jadi nanti kalau support sistemnya jelek, ya pasti jelek. Contohnya tadi yang dikatakan broken home ya, itu artinya pola asuh, pola artinya bimbingan dari orang tua juga sangat pengaruh. Jadi seseorang anak kalau udah melihat orang tuanya, wah
ini sudah pecah, sudah tidak beres ya otomatis nanti kedepannya juga sama. Jadi sekali lagi Dokter itu etiologi dari gangguan jiwa tidak yang dibilang wah ini karena kerasukan atau kurang iman atau disantet. Jadi ada tadi biologi, psikologi sama sosial atau positif sendiri. Jadi ya juga tidak terpengaruh atau ekonomi atau apapun ya, karena setiap orang juga pasti kena. Gitu. Betul. Karena tadi ekonomi juga hubungannya berarti ke psikis, kita adaptasi dengan defense mechanism kita. Gitu. Nah, yang mengenai defense mechanism itu bisa dilatih nggak dok? Misalnya dia udah kadung imatur supaya bisa jadi imatur gitu? Ya itu teorinya, memang agak sulit. Tapi sekali lagi kita uniknya kebudayaan kita, karakter kita beda-beda. Jadi kalau kita balik lagi tadi genetiknya bagaimana, pola asuh di keluarga orang tua bagaimana, pasti kita juga terlatih ya. Seperti kita tenaga medis, kita kan waktu sekolah udah diajari atau semacam kayak TNI Polri juga udah ditempa. Itu kembali lagi ke kita sendiri. Tapi ya nanti yang berperan itu tadi lingkungan, kemudian penunjangnya segala macam juga sangat berpengaruh. Gitu. Oke. Jadi faktornya banyak juga ya dok, macam-macam ya dok. Terus nih dok, misalnya berarti kan namanya gangguan jiwa itu tentunya harus ditangani ya dok ya, dengan sedemikian problematikanya begitu harus ditangani. Nah, kira-kira apakah ada tanda dan gejala awal dok yang perlu kita waspadai supaya misalnya nih mudah-mudahan teman-teman nggak sih misalnya teman terdekatnya atau tangganya atau keluarganya ada yang menunjukkan suatu gejala tertentu. Nah, ini kapan nih kita harus segera mencari pertolongan profesional gitu dok? Ya, jadi gini, kalau kita itu kan punya mood suasana ya, mungkin kita bisa stabil standar, bisa sedih, bisa marah. Nah, itu jangan dipikir nanti orang marah-marah, wah ini gangguan jiwa nih, orang nangis. Ya enggak juga, harus lihat dulu periodiknya, situasinya, segala macam penyebabnya. Jadi kita ada istilah distress sama disfungsi. Nah, distress ini berhubungan dengan suatu suasana perasaan atau emosi. Jadi kalau orang yang marah-marah nih, tapi kita lihat kalau marahnya ada sebabnya nggak ada masalah. Tapi kalau marah dia hendak ya disfungsi, kayak wah nggak bisa kerja, perasaannya selalu jengkel, mengganggu orang lain, lempar barang, otomatis sudah ada dua kan, distress sama disfungsi. Nah, kalau itu sudah ada dua gejala, ya kita harus perlu kan untuk pelayanan kesehatan mental di fase pertama atau di pelayanan kesehatan mental selanjutnya. Jadi butuh suatu konsultasi yang profesional, baik itu psikolog atau psikiater seperti saya. Jadi intinya kalau dia ada distress, gangguan emosi, ada disfungsi, ada hendaya untuk melakukan kegiatan sehari, sudah pasti itu suatu gejala gangguan kejiwaan. Nah, derajatnya juga kita lihat apakah memang perlu kita terapi untuk konseling biasa atau kita obat, kita tergantung gejala juga seperti itu. Jadi nggak melulu pakai obat ya dok? Betul. Jadi wah tuh dibawa tuh ke rumah sakit ke dokter berobat, ya kita lihat lagi kalau ternyata dia misalkan gini ada problem ringan nih, konflik dengan suami istri ya, mungkin kita jadikan keduanya untuk pasangan, kita konseling fisioterapi. Tapi kalau sudah mengganggu sekali ya mungkin baru kita tata laksana dengan pengobatan. Misalnya itu kondisi yang kompleks dok, misalnya satu keluarga itu misalnya mengalami keluhan yang serupa gitu. Nah itu apa kita obati satu persatu begitu dok, tangan satu-satu? Atau langsung menyeluruh satu keluarga dibawa semua ke dokter misalnya gitu? Ya itu tadi berarti peran biologinya sangat menunjang ya dokter Solom ya. Otomatis kan genetik juga, mungkin stresor di keluarganya bagaimana saya juga ngerti. Tapi sekali lagi tidak semua gangguan jiwa itu dengan pengobatan. Sebagai contoh gini, kalau tadi saya bilang gangguan mental akibat penyalahgunaan zat itu kan berarti kecanduan ya. Seperti katakanlah rokok, apa obatnya? Itu nggak ada juga kan, kita harus konseling misalkan kita edukasi lah, artinya kita beritahu, oh ini rokok tuh bahaya seperti ini, ya mungkin nggak saklek harus berhenti kan, yang bersangkutan mungkin mengurangi dulu dengan catatan konstan. Kalau dia mengurangi tiba-tiba naik lagi ya sama aja. Begitu juga yang terberat ada penyalahgunaan zat seperti sabu, vitamin segala macam sama. Jadi di tempat saya itu kalau ada penyalahgunaan zat berhenti itu bukan karena saya juga, karena dokter, tapi dari penelitian sendiri dia sadar, oh ini bahayanya seperti apa, kemudian efeknya seperti apa. Jadi dokter nggak cuma dengan terapi, ada istilah psikoterapi suportif. Jadi kita mengedukasi baik buruknya bagaimana, kita kasih jalan. Ada juga kognitif biodioterapi, kita kasih pertanyaan nih biar pasien yang memilih untuk
jalan keluarnya bagaimana, baik atau tidak. Ada juga istilah motivational interviewing, jadi itu non farmakologi gitu. Nah, tapi kalau sangat mengganggu, misalkan sampai sulit tidur nih, sampai membahayakan di sini orang lain, ya harus kita terapi dengan obat. Kan tadi berhubungannya sama neurotransmitter tadi, jadi harus distabilkan senyawa kimianya seperti itu. Oke. Jadi yang perlu di-highlight ya teman-teman, nggak perlu melulu semua obat itu nggak ya dok? Iya. Nggak semuanya pakai obat. Biasanya tuh stigmanya, oh jangan ke psikiater, ntar dikasih obat Lama gitu. Nanti kalau Nggak obatnya sembuh-sembuh nggak diminum, ntar istilahnya kambuh lagi ketergantungan, biasanya gitu dok stigmanya. Berarti intinya enggak itu dok, tergantung kondisi. Itu dia, benar ketergantungan. Jadi pacarnya kebanyakan, dok ini ketergantung nggak? Ini bahaya nggak buat bukan dalam nggak? Nah, sekarang itu dokternya. Betul. Jangan kan obat Pak Bu, kita minum vitamin, kita minum obat juga di prosesnya kan di liver sama di ginjal, asalkan sesuai dosis, kemudian teratur, kita banyak air putih nggak ada masalah gitu. Jadi nggak ada alasan kalau wah udah sembuh, bosan. Nah, sekali lagi pengobatan itu ternyata etikologi juga dokter. Jadi kita berusaha edukasi nih dokternya nih, tapi ternyata pasiennya mau, sedangkan keluarganya tidak pedulikan sama aja, atau sebaliknya keluarganya peduli, pasien tidak mau. Jadi sekali lagi butuh suatu support system yang baik, suatu kondisi yang baik, artinya ya saling menunjang, baik dokter, keluarga, dan pasien harus saling membantu gitu. Jadi tidak ada istilah seumur hidup ya, mungkin di literatur saja kalau rutin 2 tahun, teori. Di literatur saja kalau gangguan jiwa berat itu 2 tahun, dengan istilah dia tidak terputus atau tidak non-compliant. Terputus sekali 5 tahun, sering terputus jatuh seumur hidup. Itu pun dari literatur. Tapi pengalaman saya juga ada tuh setahun sudah baik, sudah lepas obat. Jadi semua tergantung itu tadi sistemnya. Baik dokter, keluarga, dan pasien. Sebagaimana mungkin harus teratur, konsisten, jangan sampai mudah putus asa dalam menjadi pengobatan seperti itu. Ya kan harus ada kalau yang bagus ya dok antara keluarga dengan pasiennya. Nah misalnya pasiennya itu tipe-tipe yang menyangkal terus dok, dikasih dia ngerasa nggak sakit, keluarganya padahal ingin minum obat tuh, itu gimana tuh trik-triknya dok? Ya kalau ini memang sangat-sangat sulit karena namanya orang sakit merasa nggak sakit itu ada beberapa seperti itu. Sekali lagi kita tadi saya bilang kan ada non farmakologi, jadi ada psikoterapi, edukasi, CBT segala macam. Kita sampaikan nih ke pasien dan keluarganya. Terus perlu pengobatan farmakologi, kita berikan obat. Nah, tapi kalau ternyata pasien masih susah, tidak ada lain ya. Kalau memang itu tidak membahayakan ya sudah kita edukasi terus keluarganya. Tapi kalau membahayakan ya perlu kita rawat inap. Ada rute lain ya, seperti kalau dia susah minum obat kan ada bentuk injeksi, tusuk atau bentuk cairan biar mengapa seperti itu. Sekali lagi namanya biologi tadi, senyawa kimia otak, tidak ada yang bisa mengatasi selain minum obat untuk menstabilkan neurotransmitternya tadi seperti itu. Itu tantangannya di situ memang. Iya, macam-macam tantangannya ya dok ya. Iya. Pastinya kemungkinan sembuh pasti ada ya dok, nggak ada yang ini dok. Itu tadi kembali. Tadi saya bilang teorinya saja ada, tapi kadang teori tidak sesuai dengan fakta, lebih cepat ada juga. Tadi saya bilang ya 2 tahun, 5 tahun. Kalau nggak nurut ya sudah seumur hidup kan saya bilang begitu. Kadang tuh orang bingung dok. Misalnya ada ke arah gangguan liver itu ada hendaya-hendaya, ya ini mau ke psikiater dulu apa ke psikolog begitu dok? Itu dokter gimana dok? Kapan harus ke psikolog atau psikiater? Ya. Itu sebenarnya kita bukan suatu yang kompetitor ya, tapi suatu kolaborasi. Mungkin istilah awamnya, wah sama nih psikolog sama psikiater. Nah, mungkin yang membedakan begini. Sebenarnya kita sekali lagi kolaborasi, kita tidak membedakan. Cuman secara kompetensi, jadi psikolog itu kan sebenarnya bukan dokter, jadi lebih banyak anjuran untuk secara tadi saya bilang non farmakologi, jadi ada psikoterapi, ada terapi perilaku, ada konseling, itu bisa ke psikolog. Jadi kalau ada pasien atau mungkin kanca-kanca Kadina yang membutuhkan, wah saya harus butuh masukan nih, saya lagi bingung nih, saya lagi galau nih, hanya sekedar masukan atau suatu ya kayak sharing cerita banyak, monggo ke psikolog boleh, karena basicnya psikolog itu lebih banyak anjuran, nasihat, cerita. Nah, tapi kalau psikiater seperti saya, spesialis kejiwaan, berarti sudah mulai butuh pengobatan nih. Misalkan sampai saya galau, tapi kok saya susah tidur, saya galau, tapi kok saya cemas, saya kok nggak tenang. Nah, berarti selain butuh cerita nih, sharing, harus butuh pengobatan. Jadi itu bedanya. Karena kalau psikolog sekedar memberikan advice, nasihat atau cerita, tapi kalau saya advice cerita bisa plus pengobatan juga. Tapi kita tetap kolaborasi ya, bukan suatu kompetitor lah. Kolaborasi gitu berarti. Oke, berarti
Kadina nggak usah bingung lagi berarti misalnya di Kadina pun ada tuh psikolog ada, psikiater ada. Oh iya lengkap ya dok ya, Iya. semuanya ada. Jadi sekali lagi temanya seperti tahun ini ya, akses kesehatan mental perlu hak asasi tiap orang. Jadi yang membutuhkan silahkan. Seperti itu. Oke, jadi warga Tegal dan sekitarnya ini akses untuk kesehatan mental udah sangat ini ya dok. Tersedia lah, psikolog ada, psikiater ada begitu. Oke, terus dok, tadi kita udah ngomongin pengobatannya juga, udah ngomongin tanda gejalanya juga. Untuk pencegahannya gitu dok, misalnya apalagi nih dok, kelihatannya kan concern mengenai kesehatan jiwa kan mulai agak booming, agak diangkat kan pasca COVID itu nih dok, dimana orang-orang pada di PHK, pada mungkin waktu itu zaman isolasi PPKM yang berjilid-jilid itu dok, orang pada nggak betah di rumah, itu kan mulai isu-isu mengenai mental health mulai merebak tuh. Sampai burnout ya waktu itu kita ya. Dan ya waktu itu emang plusnya mungkin orang-orang jadi mulai pada melek mengenai mental health juga ya dok. Iya. Nah kalau dari dokter, apakah ada langkah pencegahan dok untuk membentengi atau mencegah supaya mentalnya tetap terjaga gitu dok? Ya. Kalau pencegahan mungkin seperti antisipasi kita terhadap penyakit lainnya terus ya. Kalau secara fisik kita menjaga kondisi tubuh, yang pasti ya kita harus istirahat yang cukup sambil berdoa. Kemudian sekali lagi yang ini yang penting. Jadi kita harus batasi informasi yang kira-kira tidak sesuai dengan kita harapkan. Misalkan nih buka artikel, buka suatu searching nih, ternyata saya seperti ini. Jadi yang baik itu dokter kita self diagnosis, kita merasa persepsi kita sesuai dengan yang kita baca, padahal kita harus tanya ke yang lebih ahlinya, lebih profesional. Jadi kalau ini kan Caca Kadina ya, misalkan saya kok seperti ini, terus saya pusing nih, jadi merasa yang saya baca sesuai dengan saya baca, padahal tidak juga. Jangan men-self diagnosis sendiri, karena akhirnya membaikan juga. Jadi ya itu kita harus batasi informasi, kalau perlu kita informasi yang tepat ke profesional kesehatan. Jadi tadi sudah yang cukup, batasi informasi yang kira-kira tidak perlu buat kita. Kemudian yang melakukan hal positif ya, misalkan kita semua bekerja nih sesuai dengan kebutuhan lah, jangan sampai kita diforsir, istirahat atau segala macam. Kemudian juga kita ada waktu untuk keluarga, untuk rekreasi segala macam seperti itu. Oke. Kadang tuh kalau faktor lingkungannya nggak mendukung juga bisa men-trigger ya dok. Kondisi yang saya sering kalau pasien dengar tuh udah nanti kalau udah sembuh berhenti, so nanti jadi kecanduan. Itu yang saya sering terima. Kemudian nanti sembuhnya lama gak bisa sembuh, padahal ya sekali lagi nggak teratur. Gitu lah intinya. Jadi nggak teratur ya dok. Sebenarnya sembuh sih bisa-bisa aja dok. Iya, misalkan tadi yang terlibat antara dokter, keluarga dan pasien. Saya tuh pernah punya apa ya dok? Ya ada orang cerita ke saya lah, curhat lah ibaratnya gitu. Jadi dia tuh udah men-self-diagnose sebagai OCD gitu, dan juga dia juga ada gangguan cemas juga gitu. Jadi itu suka semuanya tertata rapi, teratur, mendekati perfeksionis ya. Iya, menurut dia seperti itu. Tapi sekali waktu dia capek juga gitu misalnya. Tapi dia juga nggak bisa mengendalikan itunya obsesinya dia itu. Dan kemudian saya arahkan tuh dok, kalau misalnya udah mengganggu banget ya ke profesional aja, ke psikolog atau psikiater. Dia bilang udah nggak percaya sama psikolog atau psikiater itu lagi. Kenapa? Karena dia pernah konsultasi ke itu psikolog atau psikiater itu, nanti dia mendapatkan hasil yang diharapkan. Jadi dia malah nggak trauma gitu. Nah untuk orang-orang atau pasien dengan kondisi seperti itu ada approach tertentu nggak dok dari dokter? Ya gini, kalau hak pasien itu ya, jadi tadi harus mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Kemudian dia merasa, katakanlah mood pribadi saya tentunya. Jadi kalau dia tidak puas dari dokter A kan bisa saya kepentingan juga ya. Jangan sampai, ini dia mengeneralisir, nggak cocok nih dokter satu, anggap aja semua dokter nggak bisa semua itu. Jadi itu pasien juga. Jadi kita lihat dulu apakah memang dari psikolog psikiaternya yang mungkin istilahnya tidak tidak optimal lah pengobatannya. Jadi pasien itu berat mencari kepentingan yang lain. Atau mungkin kita lihat dulu apakah dari lingkungannya yang berpengaruh. Seperti tadi saya bilang kan sosialnya bagaimana, psikologinya bagaimana. Kemudian ya kita lihat juga apakah diagnosis yang ditegakkan di psikolog psikiater itu betul. Kalau
Ya betul kan, kita harus tahu juga apakah pengobatannya juga betul juga kan seperti itu. Jadi banyak faktor Dr. Jadi bisa pasien juga kita lihat keluarganya, kemudian diagnosisnya juga apakah mengarah ke penyakit yang itu atau tidak seperti itu. Karena OCD itu jadi share kasus ya. OCD itu ya apa ya, predominan pikiran, berkonsep pikiran. Jadi dia merasa wah tidak bisa melawan. Tapi ada juga loh OCD itu jadi dibarengi sama gejala psikotik karena dia tidak bisa menahan keinginan itu misalkan, tapi merapikan barang atau cuci tangan berulang ya. Artinya dia merasa wah kok kotor terus atau nggak bersih terus atau bolak-balik di kamar segala macam, itu kan sebenarnya kalau OCD murni termasuk gangguan yang ringan psikosomatis. Dia cemasnya yang dominan karena tidak tenang kalau saya tidak melakukan itu. Tapi kita lihat lagi apakah ada yang mengganggu semacam pahamnya atau ordinasinya segala macam, itu kan juga tentu beda pengobatannya gitu. Jadi ya monggo kalau misalkan pernah berobat di psikiater atau psikolog ternyata tidak baik ya bisa ke yang lain second opinion seperti itu. Second opinion ya dok, ya jangan disindir gitu ya dok intinya. Tapi yang penting harus berobat gitu. Kalau tidak ya tidak akan hilang, nanti malah nggak nyaman sendiri kan. Makin mengganggu gitu, makin nggak bisa produktif gitu. Oke. Nah dok, ini kan udah era BPJS dok. Untuk udah era BPJS nih dok, era JKN. Semua kasus kejiwaan bisa di cover nggak dok? Sering ada yang tanya gitu nih dok. Misalnya kadang itu ada yang bilang ke puskesmas minta rujukan ke psikiater atau psikolog. Akunya sih bilangnya itu, alah ini tuh cuma ya itu tadi dok, kurang ibadah, kurang syukur. Nah untuk ke arah rumah sakit tuh kadang aksesnya memang masih susah untuk era-era sekarang ini dok. Iya. Ya itu tadi kata dinas, sebenarnya tidak usah khawatir sekarang. Kalau di kami ID atau semua kolegium biasanya sudah kerjasama dengan BPJS ya. Jadi khusus kasus untuk penyakit gangguan jiwa kebanyakan tercover BPJS. Tapi perlu diperhatikan kalau diakibatkan diri sendiri ya kayak rokok atau suicide, bunuh diri, attempt itu, saya pikir juga tidak ditanggung. Jadi artinya tidak semua penyakit jiwa juga diatur Kadina. Kalau dia ada kecenderungan penyakit diri sendiri pasti tidak akan ditanggung. Kemudian ada tadi apa saya bilang nafsa ya. Itu narkoba, akibat penyalahgunaan zat juga tidak ditanggung. Jadi kalau yang diakibatkan diri sendiri sengaja tidak ditanggung. Tapi kalau selain itu ditanggung. Kemudian yang saya tahu kalau psikolog perimbunannya memang tidak ada MOU dengan BPJS. Jadi kalau ada yang membutuhkan konsultasi, konseling, artis nasihat, ya setahu saya masih pakai biaya sendiri untuk psikolog. Gitu. Karena psikiater, dokter sudah bisa dengan BPJS, kecuali tadi saya bilang ya, suicide, nafsa tidak ditanggung seperti itu. Yang saya tahu begitu, Dr. Subhan. Oke. Suicide juga tidak ditanggung ya dok. Oke dok. Ada take home message nggak dok buat kanca-kanca Kardina, pesan-pesan gitu dok? Sebenarnya saya juga bukan orang yang sempurna untuk sehat jiwanya juga saya. Jadi semua pasti rentan, termasuk saya, kita nakes juga sama ya. Mulai dari burnout, kita juga jenuh, kita juga nggak nyaman, itu kan tergantung tadi ya balik ke pemilihan. Kalau take home message ya tadi ya saya bilang kita harus bisa menjaga kesehatan mental diri kita sendiri. Ya tadi tipsnya kan istirahat yang cukup, tetap doa, usaha kita, kemudian kita lakukan hal positif, makan makanan seimbang gitu. Dan kalau memang diperlukan kita muncul nih, tadi saya bilang distres, disfungsi, monggo itu akses mental khususnya di Kota Tegal sudah ada. Jadi dari konco-konco Kadina yang belum membutuhkan silakan datang, tapi sebisa mungkin kita jangan sampai jatuh ke gangguan jiwa seperti itu. Amin. Ya. Semoga semuanya lancar semua tetap bahagia gitu ya dok, dilanjutkan semua urusannya, kesehatan mental tetap terjaga gitu. Ya dok, kayaknya sudah selesai untuk podcast kita perdana nih dok. Iya. Terima kasih banget dok. Ini udah mengisi podcast perdana kita pada hari ini. Ya, buat kanca-kanca Kardina, tetap sehat selalu. Jangan lupa tadi take home message dari Dr. Tio, kita supaya tetap dari kesehatan jiwa dan kesehatan fisik itu sama-sama penting ya dok ya. Ya, istirahat yang cukup, makan seimbang. Ya, istirahat cukup, melakukan aktivitas positif, makan bergizi, dan juga tentunya tetap stay positif gitu dok. Oke. Ya, dari saya Dr. Sultan pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.